kita sama sekali dalam pendirian politik kita yang bebas aktif tidak akan condong ke salah satu blok. Kita akan bergabung ke blok ekonomi. Ingat, blok ekonomi. Kehadiran Presiden Prabowo di dalam KTT G7 Kanada itu dipertanyakan karena akan cenderung ke blok Putin, itu bagaimana sikap sana, Pak? Jadi apa pertanyaannya, diulang lagi? Ketidakhadiran Presiden Prabowo di KTT G7 G7. Itu kan berbarengan juga dengan saat ini Presiden mau menghadiri blok di jadi apakah iya. dituding Siapa yang menuding? blok Putin? Gini, Presiden mendapatkan banyak sekali kehormatan dengan diundang ke dalam berbagai forum di dunia. Nah, undangan-undangan ini ada yang waktunya pas, ada yang waktunya itu agak bentrok. Hampir bersamaan dengan jarak yang lumayan jauh, itu titik-titiknya kan lumayan jauh tuh. Ada yang di Kanada, ada yang di Singapura, ada yang di Saint Petersburg. Nah, pemerintah kita tentu menghargai undangan-undangan ini karena ini sebuah kehormatan terhadap pemerintah Indonesia, sekaligus juga menunjukkan betapa pentingnya Indonesia di dalam kancah global. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Sementara undangan dari pemerintah Kanada itu baru awal Juni kemarin, ya. Dalam waktu yang juga hampir bersamaan, kita sudah dijadwalkan menghadiri, Presiden sudah dijadwalkan menghadiri annual retreat di Singapura. Dan dalam kunjungan ini juga mungkin akan menghasilkan lebih dari 10 kerjasama yang sangat strategis juga buat bangsa kita. Jadi di antara pilihan-pilihan ini, kemudian pemerintah lebih mendahulukan komitmen-komitmen yang memang sudah dibuat di awal. Karena komitmen dengan Rusia sudah dibuat jauh-jauh hari, komitmen dengan pemerintah Singapura juga sudah dibuat. Ini kan jadwal tahunan dan juga sudah dipersiapkan lama. Mungkin yang perlu ditekankan dari pertanyaan tadi, kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif. Jadi tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada. Karena kita mendukung semuanya, kita akan bergabung dengan berbagai forum, dengan berbagai klub di dunia, berdasarkan kepentingan nasional kita. Bukan berdasarkan hubungan baik atau hubungan buruk negara-negara lain. Jadi kalau kita bergabung dengan BRICS misalnya, bukan berarti kita lebih condong ke salah satu blok. Karena dalam waktu yang bersamaan, kita baru saja awal Juni ini juga baru saja menyelesaikan satu step penting, satu milestone penting dalam proses keanggotaan kita menjadi calon anggota OECD. Kalau OECD kan ada Amerika, ada negara-negara Eropa di sana. Nah, di saat yang bersamaan kita menjadi anggota BRICS dan di saat yang bersamaan kita juga dalam proses menjadi anggota OECD. Jadi nggak condong kemanapun. Kita akan bergabung dengan klub yang, kalau klub-klub internasional itu, ya, klub-klub multilateral itu memberikan keuntungan strategis kepada bangsa kita, kita akan join. Kalau tidak memberikan keuntungan strategis kepada kita, ya kita mungkin tidak akan join. Kita kan juga aktif dalam G20. G7 ini kan bagian dari G20 dan kita aktif. Kita juga aktif di dalam APEC. Di APEC itu ada Cina, ada RRC, ada Amerika Serikat. Jadi kita sama sekali dalam pendirian politik kita yang bebas aktif tidak akan condong ke salah satu blok. Kita akan bergabung ke blok ekonomi. Ingat, blok ekonomi. Kita nggak akan masuk ke dalam blok militer, blok pertahanan. Kita masuk dalam blok ekonomi selama itu menguntungkan buat bangsa kita. Jadi kira-kira itu. Jadi spekulasi kayak tadi harusnya ya kita taruh jauh-jauh lah dari pendirian politik luar negeri negara kita. Silakan maju. Ada lagi yang mau bertanya? Saya banyak.
potensi gas alam di Papua itu bagaimana? Kita belum punya informasi soal itu. Itu kan perlu ada riset, perlu ada data. Selama ini kita belum punya informasi dan data soal itu. Terkait dengan apa ada bentuk hadiah dari Pak Jokowi dan Pak Tito bagaimana perasaan dari kita? Nah, spekulasi-spekulasi yang mungkin tidak perlu dijawab itu ya. Pak, Baik, ya. Terima kasih, yang lain lagi. Ya, silakan yang lain. Mau Iya. follow up soal yang tadi 4 pulau itu, mau menegaskan saja intinya berarti presiden setelah nanti mengambil alih masalah 4 pulau itu, apakah nanti akan mengeluarkan output berupa impreskah, kepreskah sebatas imbauan atau gimana bentuknya? Yang jelas keputusan presiden nanti harus diterima oleh semua pihak. Ya, bentuknya tentu dalam peraturan yang mengikat soal batas wilayah. Jadi bukan impres, bukan perpres, tapi peraturan yang mengikat soal batas wilayah. Gitu. Pak, Ya. ada potensi Tadi Mas sudah ya? Saya. Terkait posisi Indonesia melihat perang antara Iran dan Israel saat ini seperti apa, Pak? Gini, teman-teman, pemerintah kita tidak pernah geser ya. Jadi setiap ada konflik, setiap ada perang, pemerintah kita selalu menyerukan 3 hal dan tidak pernah berubah sampai saat ini. Presiden Prabowo selalu menyerukan 3 hal. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan ya terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan 3 hal ini. Saya ulangi, pertama mengecam terjadinya penyerangan, ya. Yang kedua mendorong deeskalasi dan gencatan senjata sesegera mungkin. Ketiga, penyelesaiannya melalui jalur diplomatik dan hukum internasional, termasuk dalam soal Israel dan Iran. Jadi nggak akan kemana-mana. Jadi kita akan selalu dalam posisi yang seperti itu. Baik, satu pertanyaan terakhir. Silakan. Iya, Pak Hasan, saya Andira dari C2A melanjutkan yang tadi. Apakah sudah ada strategi dari pemerintah mengingat dengan konflik Iran Israel ini juga bisa mempengaruhi harga minyak dunia? Terus yang kedua terkait statement Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon terkait tidak ada bukti soal perkosaan massal di tahun 1998, bagaimana tanggapan dari Pak? Ini satu pertanyaan ya. Silakan. Iya, begini, dalam konteks hal yang tadi sama saja ya. Kalau yang pertanyaan pertama saya, dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan. Ini kan sekarang semua dalam proses. Dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada. Coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini. Dan untuk nanti kita pantau, kita pelototi, kita periksa bareng-bareng. Toh yang menulis ini adalah para sejarawan yang juga kredibel, punya kredibilitas tinggi, dan mereka tentu tidak akan mengorbankan kredibilitas mereka ya untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia. Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan menulis sejarah Indonesia. Karena mungkin terakhir sejarah Indonesia ditulis tahun berapa? Tahun 98, tahun 97, 98. Dan dari 98 ke sini tidak ditulis lagi. Jadi kita lihat dulu mereka menulis apa. Sudah kita punya draft resminya, nanti baru kita koreksi bareng-bareng. Kira-kira begitu. Jadi jangan berspekulasi macam-macam. Yang muncul di media sosial soal telepon presiden sama Trump. Oke, terakhir sekali ya. Kemarin kan sempat teleponan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump ya, Pak Hasan. Ini kan teleponnya di tengah negosiasi tarif Trump gitu. Ini apakah ada dampak ke sana gitu? Mungkin Presiden ingin negosiasi langsung dengan Presiden Trump atau seperti apa? Sorry,
Hubungannya apa? Bisa diulangi pertanyaannya tadi? Presiden Prabowo kan telepon sama Iya, betul. Ini di tengah negosiasi tarif yang tarif impor sama Amerika gitu. Yang jelas seperti yang sudah diunggah oleh Sekretaris Kabinet bahwa telepon antara Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Trump lebih banyak bicara konteks internasional, termasuk juga menekankan perlunya sesegera mungkin menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia. Saya belum punya informasi soal yang tadi Anda tanyakan. Udah, terima kasih teman-teman. Oke. Tapi kan kelanjutan pembicaraan di telepon ini sebenarnya bisa dilakukan di G7 itu ya Pak. Makanya keabsenan Pak Presiden di forum G37 ini kira-kira sebenarnya. Ya, nanti tentu kita akan punya cukup waktu untuk melakukan pertemuan-pertemuan bilateral seperti itu. Jadi mungkin ada kesempatan di forum ini, tapi kemudian di lain waktu juga kita akan punya kesempatan untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan bilateral untuk membicarakan hal-hal yang lebih spesifik. Mungkin kayak gitu ya. Bapak, soal citra negatif ini sudah muncul narasinya Pak, gara-gara pernyataan Pak Fadlizon ini Pak. Apakah kemudian ini jadi atensi dari Presiden soal pernyataan Pak Fadlizon yang dianggap lupa pada sejarah soal fakta pemerkosaan 98 itu yang sudah masuk dalam laporan TGPF itu Pak? Saya belum punya informasi soal yang Anda tanyakan itu, tapi yang penting sekarang orang yang sedang bekerja menulis sejarah itu adalah para sejarawan. Ya. Dan para sejarawan ini akan menjaga kredibilitas mereka di mata semua orang. Ya. Kalau ada kritik dan masukan, silahkan. Tapi kalau misalnya pergunjingan di media sosial, ya, citra-citra negatif yang seperti yang Anda sebutkan, apalagi dari orang-orang yang mungkin kalau dia mengerti sejarah, silakan berdialog dengan para ahli sejarah. Tapi kalau bukan sejarawan, ya mungkin kita baca sebagai semacam bacaan-bacaan aja ya, bacaan-bacaan aja di media sosial. Jadi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman adalah berikan waktu kepada orang-orang yang juga punya kredibilitas ini untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesionalitas mereka. Mereka kan profesi, ahli sejarah ini juga profesi. Kalau ada baik dan buruk, ya, ada pro kontra, ada setuju nggak setuju, silakan disampaikan. Tapi juga oleh orang-orang yang punya otoritas, bukan berdasarkan hanya sekedar pegunjingan di media sosial. Kira-kira gitu harapannya. Terima kasih teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you ya. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.